Aku kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Aku share screen. Kalau suara aku kedengeran nggak? Oke. Kalau misalnya nggak kedengeran, bilang aja ya. Oke, jadi sebelumnya itu atmosfer itu sebenarnya udah di-mention di pengindaran jauh kemarin. Karena dia itu kan jadi, dia tuh kayak selimut bumi gitu kan. Nah, di sini, di pertemuan kali ini tuh bakal dijelasin secara detail mengenai atmosfer. Nah, seperti biasa, ini ada table of content-nya. Nanti kita bakal bahas mengenai pengertian atmosfer, terus lapisan atmosfer itu apa aja, lalu ada cuaca dan iklim, sama latihan soal. Nah, langsung masuk ke pengertian atmosfer. Atmosfer itu apa sih? Nah, atmosfer itu merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Jadi, ini kan bumi itu anggapannya kayak bola gitu ya. Nah, atmosfer itu tuh dia kayak pelindungnya gitu yang ngelindungin bumi. Nah, makanya di sini ada beberapa manfaat dari atmosfer. Yang pertama itu ada melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Nah, kalau misalnya nggak ada atmosfer nih, nanti kita tuh bisa kepanasan dan kulit kita tuh bisa pecah-pecah gitu. Terus yang kedua, ada melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Nah, kalau misalnya nggak ada atmosfer nih, bisa aja tuh benda-benda dari luar angkasa kayak meteor, itu tuh semuanya langsung masuk ke bumi kalau nggak ada atmosfer. Terus selanjutnya, manfaat dari atmosfer itu bisa menjadi media cuaca yang mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, dan lainnya. Terus yang terakhir itu, dia tuh memiliki kandungan berbagai macam gas yang bakal berguna untuk kehidupan manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, untuk manfaatnya sampai sini aja. Lalu selanjutnya ada struktur lapisan atmosfer. Nah, bisa dilihat dari sini yang paling dekat sama bumi itu tuh troposfer. Lalu di tingkatan keduanya ada stratosfer. Nah, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, dan yang terakhir itu yang paling luar itu ada exosfer. Nah, kalau kalian lihat dari sini tuh, troposfer tuh kayak lebih ke kehidupan bumi kan. Di sini ada awan, terus ada pesawat udara, terus habis itu di stratosfer itu dia ada pesawat jet. Nah, lalu di mesosfer ini ada meteor. Nah, itu maksudnya tuh kayak dia tuh melindungi bumi dari meteor. Terus yang terakhir ini, si termosfer ini ada radio. Dan yang exosfer itu yang lapisan terluar. Untuk detailnya bakal dibahas di sini. Nah, troposfer itu terbagi menjadi 3 bagian nih, teman-teman. Ada lapisan planeter setebal 1000 km di atas permukaan laut. Lalu ada lapisan konveksi 1-8 km, dan yang ketiga itu ada lapisan tropopause yang mengandung 90% dari seluruh udara. Nah, ciri-ciri troposfer itu dia karena yang paling dekat sama bumi, makanya ketinggiannya itu cuma 0-15 km. Terus troposfer ini tuh dia tempat terjadinya proses cuaca kayak hujan, terus habis itu panas matahari yang cuaca seperti kita alami selama ini. Terus gejala geografinya itu tempat terjadinya cuaca sama tempat lintasan pesawat udara. Pesawat udara sama pesawat jet beda ya, teman-teman. Terus di yang kedua itu, lapisan kedua, ada stratosfer. Nah, ciri-ciri stratosfer itu, dia berada, bentar ya, ini aku salah tulis. Dia berada di tinggian, bukan 0,15 meter. Pokoknya ciri-cirinya itu, suhu udaranya itu, kalau makin tinggi nih, dia tuh suhu udaranya makin tinggi. Terus gejala geografinya itu terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar UV. Nah, terus dia itu sebagai tempat lintasan pesawat jet. Terus di lapisan ketiga itu ada mesosfer. Nah, kalau mau gampang ingatnya itu kan depannya kan M ya. Jadi mesosfer itu tuh lebih condong kayak buat melindungi bumi dari kayak benda-benda luar angkasa, contohnya kayak meteor dan sebagainya. Terus dia tuh berada pada ketinggian dari 50 sampai 85 km. Nah, suhunya itu sekitar minus 50 sampai minus 70 derajat Celcius. Nah, pokoknya kalau misalnya lapisan nih makin atas itu pasti makin dingin kan. Terus habis itu yang ketiga ada
dia tuh semakin tinggi, suhunya semakin turun. Ya, kayak yang tadi aku mention. Kalau semakin dia ke atas, semakin jauh dari bumi, itu suhunya bakal lebih dingin. Terus dia juga merupakan tempat pembakaran meteor. Ingat aja karena mesosfer, dia pasti identik sama meteor. Depannya sama-sama M. Terus yang lapisan selanjutnya itu ada termosfer. Nah, termosfer ini lapisan kedua terakhir, yang paling atas. Nah, dia itu berada pada ketinggian 85 sampai 500 km. Nah, dia itu merupakan lapisan yang suhunya paling panas karena terdapat ozon atau ionosfer. Nah, dia itu memiliki suhu kurang lebih dari 1000 Celcius. Terus abis itu yang terakhir ada exosfer. Nah, exosfer ini ciri-ciri lapisannya itu berada pada ketinggian 500 sampai 1000 km. Dan yang kedua, suhunya itu mencapai 2000 sampai 200 derajat Celcius. Terus yang terakhir itu dia didominasi oleh gas hidrogen. Nah, kalau misalnya kalian agak susah ngebayanginnya, kalian ingat aja di gambarnya di sini. Troposfer kan yang paling dekat sama bumi ya. Berarti dia tuh lebih identik ke kehidupan bumi, kayak cuaca, terus habis itu pesawat udara. Terus stratosfer itu dia pesawat jet. Dan mesosfer itu di sini dia identiknya sama meteor, kayak dia melindungi bumi dari jatuhnya benda langit. Biar benda langit dari luar tuh kayak meteor segala macam itu nggak langsung masuk ke bumi, dilindungi sama mesosfer. Nah, yang keempat itu ada termosfer, dan yang terakhir ada exosfer. Terus lanjut ke untuk lapisannya udah kelar. Dari lapisan ini ada yang mau ditanyain nggak? Dari termosfer, mesosfer, segala macam. Apa aku ngomongnya kecepatan? Nggak ada, kami nggak ada pertanyaan apapun. Apa? Kenapa? Nggak ada pertanyaan apapun kami. Oke, sorry tadi nggak dengar. Oke, lanjut aja ya. Nah, untuk lapisannya udah kelar. Nah, di sini ada batas-batas antar lapisan nih. Nah, kalau batas dari troposfer sama stratosfer itu namanya tropopause. Nah, untuk cara kalian gampang ingetnya, inget aja depannya apa. Misalnya troposfer sama stratosfer. Dia dibilang troposfer karena batas dari troposfer. Ingetnya nih, kalau troposfer itu sama stratosfer, ingetnya tropo, berarti tropopause. Terus kalau stratosfer sama mesosfer, kan stra ya. Jadi batasnya itu stratopause. Terus yang batas antara mesosfer sama termosfer itu mesospause, karena depannya mesosfer kan. Ingetnya itu aja. Terus habis itu lanjut ke cuaca dan iklim. Nah, cuaca sama iklim itu tuh dua hal yang berbeda. Kalau cuaca itu keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang singkat. Nah, kalau iklim itu dia lebih ke gabungan cuaca dalam waktu yang lama. Nah, ingatnya tuh kalau cuaca, misalnya kalau sekarang tuh cuaca lagi panas, hujan. Nah, iklim kan, iklim ya gitu aja kan. Nah, iklim tuh kan kayak tropis, subtropis, dan di iklim tropis tuh misalnya identiknya sama curah hujan, terus panas. Jadi makanya iklim itu disebut sebagai gabungan dari cuaca gitu. Terus ini cuaca. Nah, di cuaca ini ada beberapa unsur-unsur cuaca. Yang pertama itu ada suhu atau temperatur. Nah, suhu itu adalah, bentar ya, bentar. Wait. Bentar aku, maaf ya teman-teman, aku, aduh. Maaf ya, tadi ada dipanggil. Oke, lanjut ke pengertian cuaca sama iklim. Tadi kan udah, kalau cuaca itu dia lebih ke
dalam waktu yang singkat, kalau iklim itu waktunya lebih lama. Nah, terus selanjutnya ada unsur-unsur dari cuaca. Unsur-unsur cuaca itu yang pertama ada suhu atau temperatur. Nah, suhu itu adalah ukuran panas atau dingin yang dinyatakan dalam beberapa skala sembarang. Nah, alat pengukur suhu ini namanya termometer. Nah, pemanasan udara itu dibedakan menjadi dua nih. Ada pemanasan secara langsung sama pemanasan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu ada proses absorpsi. Nah, dia itu lebih ke menyerap radiasi matahari. Nah, kalau refleksi, ingat aja kaca kan. Kalau kaca itu kan gunanya itu kan buat memantulkan kan. Kita ngaca pasti ada pantulan diri kita di cermin. Nah, kalau refleksi itu artinya pemantulan sinar matahari. Ingat aja kaca. Terus kalau difusi itu kalau di sosiologi kan namanya kan penyebarannya. Sama kayak di sini lebih ke penghamburan sinar matahari. Terus ada pemanasan tidak langsung. Nah, pemanasan tidak langsung itu yang pertama ada konduksi atau penerusan energi, yang kedua ada konveksi, pemanasan udara secara vertikal, yang ketiga ada adveksi, pemanasan udara secara horizontal. Ini belum aku ganti, maaf ya. Pokoknya kalau konveksi itu vertikal, kalau adveksi itu horizontal. Nah, terus ada yang terakhir itu turbulensi. Dia pemanasan yang secara tidak teratur. Kalau misalnya kalian di pesawat itu kan suka ada yang sering dengar turbulensi gitu gak? Kayak udaranya tuh pasti kayak lagi kacau gitu, situasi kacau. Nah, sama kalau misalnya di sini tuh dia lebih ke pemanasan udara yang tidak teratur. Terus selanjutnya itu ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara itu adalah jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Nah, alat pengukur kelembapan disebut higrometer. Nah, jenis kelembapan itu dibagi menjadi dua, yaitu kelembapan relatif sama kelembapan mutlak. Terus unsur-unsur cuaca yang ketiga itu ada tekanan udara. Nah, tekanan udara itu adalah sebuah tenaga yang menggunakan massa partikel udara menekan ke arah gaya gravitasi bumi. Nah, alat pengukur tekanan udara disebut barometer. Jadi semakin tinggi tempatnya itu, semakin tinggi tekanan udaranya. Jadi misalnya nih, di Bogor itu kan Bogor kan dataran tinggi ya, beda sama Jakarta yang dataran rendah. Nah, kalau di Bogor itu dia tekanan udaranya lebih tinggi daripada di Jakarta. Terus di situ selanjutnya unsur cuaca lainnya itu ada angin. Nah, angin ini tuh terbagi menjadi dua, ada angin tetap sama angin periodik. Nah, angin tetap dibagi lagi nih menjadi 4. Yang pertama itu ada angin barat. Nah, angin barat itu angin yang berembus dari arah barat bumi sepanjang tahun. Nah, sifatnya adalah stabil karena biasanya melewati wilayah 30 derajat lintang selatan sampai 60 derajat lintang selatan. Terus selanjutnya ada angin timur. Nah, angin timur ini kebalikan dari angin barat. Dia itu berembusnya dari wilayah dataran tinggi atau daerah kutub ke tempat pertengahan rendah atau daerah minimum subpolar. Nah, sifat dari ini tuh dia dingin karena berasal dari kutub. Terus yang ketiga ada angin pasat. Nah, kalau angin pasat itu dia tuh berembusnya dari subtropis ke iklim tropis atau ekuator. Ekuator tuh kayak Indonesia contohnya, kayak yang garis khatulistiwa. Terus habis itu angin anti pasat. Nah, namanya aja kan anti kan, berarti dia kebalikan dari si pasat. Kalau pasat itu dia dari subtropis ke tropis. Nah, kalau anti pasat dari tropis ke subtropis. Gitu. Terus selanjutnya itu ada angin yang bersifat periodik. Nah, angin periodik ini juga terbagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada angin muson. Angin muson juga terbagi lagi menjadi dua. Nah, angin muson itu ditandai oleh pergantian arah angin dan musim penghujan atau musim kemarau. Jadi kalau buat nentuin musim penghujan sama musim kemarau itu ditentuinnya dari angin muson. Nah, angin muson ini ada angin muson barat sama angin muson timur. Nah, kalau barat tuh kayak gini. Angin muson barat itu dia bikin kita jadi ada musim hujan. Kenapa kayak gitu? Karena kan kalau kalian lihat dari sini nih, ini kan di sini kan kebanyakan samudra ya, air. Nah, angin muson barat itu dia ngebawa air dari samudra, terus nanti dijadiin hujan ke sini. Sedangkan kalau angin muson timur, dia di sini ada Australia, dan Australia itu kan banyak banget gurun ya. Gurun kan panas, makanya dia tuh ngebawa udara kering, dan nanti jadinya di Indonesia tuh bakal musim kemarau.
Jadi intinya kalau angin muson barat itu dia jadi musim penghujan. Nah, kalau angin muson timur dia jadi musim kemarau. Ingat aja kalau muson barat itu dia dari samudra, terus karena banyak air jadinya hujan. Nah, kalau angin muson timur dia dari Australia, dan di Australia itu kan banyak gurun. Kalau di gurun itu kan panas ya, jadi nanti dia ngebawanya uap kering gitu, terus jadinya musim kemarau di Indonesia gitu. Untuk angin muson ada yang ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Dan ini ada angin darat dan angin laut. Dan ini kedua angin ini masih termasuk angin periodik. Nah, angin darat dan angin laut itu terjadi di sekitar daerah pesisir laut. Nah, namanya kan laut kan, jadi dia terjadinya di pesisir. Dan waktunya hanya sesaat, yaitu ketika adanya perbedaan temperatur antara perairan laut dan daratan akibat pemanasan. Terus pada saat perbedaan kondisi temperatur ini, maka mengalirlah udara yang relatif dingin dari lautan menuju daratan sehingga terjadilah angin laut pada siang hari. Lalu yang kedua itu ada angin lembah dan angin gunung. Nah, pada siang hari, lereng gunung yang menghadap ke arah sinar matahari menerima radiasi panas lebih banyak daripada di bagian lembahnya. Terus, tekanan udara di lereng tersebut lebih rendah akibat pemanasan tersebut. Sedangkan di bagian lembah yang lebih dingin akan lebih tinggi tekanan udaranya. Akibat perbedaan suhu dan tekanan ini, maka mengalirlah udara dari lembah menuju lereng pegunungan. Iya, ya. Dari benua, kalau angin muson barat itu dari Asia, benua Asia, ke Australia. Kalau misalnya muson timur dari Australia tadi. Oke. Lanjut ke angin lokal. Nah, angin lokal ini ada dua nih, ada angin siklon sama angin antisiklon. Nah, kalau angin siklon itu merupakan angin yang masuk ke daerah pusat tekanan rendah yang biasa disebut dengan daerah depresi yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah pusat tekanan tinggi yang kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Nah, singkatnya, kalau angin siklon ini dia tuh dari daerah tekanan tinggi itu dia menuju ke yang tekanan rendah. Kan nanti ini kan dia kan dari luar tuh tinggi ya, terus dia kayak ngumpul, dia ngelilingin si tekanan rendah. Terus kalau angin siklon kebalikannya, dia keluar. Yang tekanan rendah ini ngelilingin angin si yang tekanan tinggi gitu. Angin lembah. Oke. Gini ya. Bentar. Mau ulang gimana? Oke, aku baca aja kali ya. Tekanan udara di lereng tersebut itu kan lebih rendah daripada akibat pemanasan tersebut. Sedangkan di bagian lembah yang lebih dingin akan lebih tinggi tekanan udaranya. Akibat perbedaan suhu dan tekanan ini, maka mengalirlah udara dari lembah menuju lereng pegunungan. Bingung yang mana ya? Gimana ya? Pokoknya kalau angin lembah sama angin gunung itu dia akibat tekanan udara di apa tuh namanya lembah itu lebih tinggi daripada si lereng. Makanya nanti mengalirlah udara dari lembah menuju ke lereng pegunungan. Iya. Oke, lanjut ya. Ke angin lokal. Yang angin lokal mau diulang lagi nggak? Angin siklon sama antisiklon. Pokoknya kalau siklon nih, kalian ingat gambaran nih. Dia angin yang tinggi nih, yang tekanan tinggi itu menuju ke angin yang tekanan rendah. Dia ngelilingin si angin tekanan rendah. Ingatnya kalau siklon tekanan tinggi ke rendah, kalau misalnya si antisiklon rendah ke tinggi, dia keluar gitu kan. Lanjut ya. Oke. Nah, angin fon ini yang paling sering keluar nih. Angin fon itu biasanya temenan sama hujan orografis. Nah, angin fon itu disebut angin kering yang bergerak menuruni lereng pegunungan. Jadi nanti dia temenannya sama hujan orografis.
Nah, dia tuh temperaturnya tuh tinggi, makanya nanti hujan orografis tuh dia jadi hujan kering gara-gara si angin pon. Nah, angin pon ini tuh punya beberapa nama yang berbeda di antara wilayah-wilayah Indonesia. Kalau di Biak itu namanya Wambrau, kalau di Sumatera Utara namanya Bahorok, kalau di Cirebon itu namanya Kumbang, dan kalau di Pasuruan namanya Gending, dan di Makassar namanya Berubung. Nah, ini tuh biasanya suka keluar gitu sih di tryout nama-nama angin pon di beberapa daerah. Pokoknya ingat aja angin pon itu dia angin kering. Nah, dia tuh yang nyebabin si hujan orografis tuh jadi hujan kering. Gitu. Terus selanjutnya ada awan. Ini awan tuh masih termasuk ke unsur-unsur cuaca ya. Nah, untuk awan, iya, bukan gara-gara ada gunung. Jadi hujan orografis itu kan sebelumnya naik ya, ada naik. Nah, di sini tuh ada angin pon. Angin ponnya tuh bikin si hujan orografis turunin airnya duluan sebelum dia nurunin lereng. Jadinya nanti nih, pas udah lewat sini, pas si awannya udah lewat sini, nanti dia nggak bawa air hujan lagi karena udah diturunin di sini sama angin pon. Makanya nanti hujan orografis itu dibilangnya hujan kering karena dia udah nggak bawa uap air lagi karena diturunin di sini. Di sini pas dia si hujan orografis udah ngelewatin sini udah turun, itu dia nggak bawa air lagi. Itu nanti bakal dijelasin kalau di hujan orografis. Terus di awan, awan itu dia terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menurut ketinggian. Nah, kalau menurut ketinggian itu ada awan tinggi yang memiliki ketinggian di atas 6.000 meter. Terus yang kedua ada awan menengah yang memiliki ketinggian antara 2.000 sampai 6.000 meter. Yang ketiga ada awan rendah yang memiliki ketinggian di bawah 2.000 meter. Terus yang keempat ada awan yang berkembang secara vertikal atau naik turun dan memiliki ketinggian antara 5.000 sampai 1.500 meter. Nah, terus kalau berdasarkan bentuk sama awannya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada awan cirrus atau awan bulu, dan dia tuh bentuknya kayak bulu, dan dia tuh terjadi karena kristal-kristal es. Terus ada awan stratus. Awan stratus tuh dia berlapis-lapis tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Terus yang ketiga ada awan cumulus, bentuknya dia bergumpal dan bertumpuk-tumpuk. Terus yang terakhir ada awan nimbus, awan hujan. Awannya itu dia sangat tebal dan berwarna hitam. Nah, terus ada awan berdasarkan ketinggian. Nah, kalau tinggi, ingat aja depannya pasti C semua. Cirrus, cirrustus. Terus kalau awan menengah, kalau di Padus kan ada alto ya. Nah, sama. Kalau misalnya di awan tuh, dia kalau awan menengah pasti depannya alto. Terus kalau awan rendah, depannya stratus. Terus, jadi kalau di awan tinggi itu ada cirrus, cirrocumulus, sama cirrostrus. Sebenarnya kalian nggak usah ngapalin definisinya sih, cuman yang penting tahu klasifikasi awan tinggi tuh kayak gimana, awan menengah tuh kayak gimana, sama awan rendah siapa aja. Ingat aja kalau tinggi itu depannya cirrus, cirromulus, sama cirrostratus. Terus kalau awan menengah depannya alto, altocumulus, altostratus, sama jadi doang 2. Sebenarnya itu belakangnya sama aja, cuman yang bedain tuh depannya doang. Kalau awan tinggi depannya cirrus, kalau awan menengah depannya alto, sama kalau awan rendah itu depannya strato. Terus yang terakhir itu ada awan yang berkembang secara vertikal atau naik turun, namanya cumulonimbus. Terus ini contohnya awan. Nah, unsur dari unsur cuaca selanjutnya itu ada curah hujan. Nah, curah hujan ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada hujan zenital, yaitu jenis hujan yang sering jatuh di daerah sekitar garis khatulistiwa atau daerah tropis maupun di daerah subtropis. Pokoknya kalau zenital itu kan dia secara vertikal gitu ya. Nah, dia itu identik sama daerah subtropis. Nah, terjadi 2 kali dalam setahun atau setiap setengah tahun. Ingat aja kayak maaf, aku salah sebut. Kalau di hujan zenital itu dia bisa di tropis sama si subtropis. Nah, ingat aja kalau misalnya di Indonesia kan musim hujan itu kan cuma setengah tahun ya. Terus musim kemarau juga setengah tahun. Jadi
kalau hujan zenital itu cuma terjadi setiap setengah tahun. Terus dia berada di wilayah tropis maupun subtropis. Nah, turunnya itu pada saat cuaca cerah atau matahari bersinar terik. Nah, makanya kan dia identik sama di tropis, di antara tropis sama subtropis. Karena kan di tropis itu kan mataharinya masih banyak intensitasnya. Terus habis itu yang keempat, sebelum turun ditandai dengan awan konveksi yang gelap. Terus yang kelima, hujannya tuh yang dihasilkan tuh sangat lebat, sama disertai guntur. Nah, ini yang tadi yang temannya si angin pohon. Hujan orografis tuh pokoknya identik sama pegunungan. Nah, hujan orografis itu merupakan hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Hujan ini dapat terjadi karena adanya kenaikan udara yang mengandung uap air dari daerah lembah menuju ke atas karena dibawa oleh angin yang tadi, angin pohon. Terus karakteristis dari hujan orografis itu terjadi di daerah gunung, pasti. Terus yang kedua, dasarnya terjadi hujan ini dikarenakan oleh angin pohon. Pokoknya angin pohon itu selalu temenan sama hujan orografis. Nah, yang ketiga, terjadi karena udara yang mengandung uap air naik ke atas gunung. Tadi kan udah diturunin duluan nih si hujannya. Pas dia turun gunung, uap air udah nggak ada karena udah diturunin di sini. Terus turunnya air tuh di lereng gunung. Jadi udah turun duluan airnya di sini sebelum dia turun lagi di gunung. Nah, terus selanjutnya ada hujan siklonal. Hujan siklonal itu terjadi karena adanya udara yang cukup panas sehingga suhu lingkungan yang tinggi serta bersamaan atas angin yang berputar-putar. Makanya kalau siklonal itu dia identiknya sama angin yang berputar-putar. Nah, pada umumnya terjadi di daerah yang dilewati garis khayal khatulistiwa atau ekuator. Terus karakteristis dari hujan siklonal itu terjadi setelah terasa cuaca yang sangat panas. Terus pokoknya ingatnya kalau siklonal itu dia ada angin yang berputar-putar. Terus dia diawali dengan mendung yang sangat gelap. Terus yang keempat, terjadi di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator, seperti yang pengertiannya. Terus habis itu yang kelima, biasanya hujan yang turun merupakan hujan yang sangat deras dan disertai oleh angin. Kalau tadi si hujan orografis kering, kalau hujan siklonal itu dia deras. Terus yang keenam, biasanya tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Kan kalau kalian perhatiin tuh biasanya kalau hujan deras itu pasti bentar doang kan. Sedangkan kalau misalnya hujan yang biasa-biasa aja pasti awet dari pagi sampai malam gitu. Terus habis itu yang terakhir ada hujan frontal. Nah, hujan frontal itu tuh dua massa yang berbeda, yaitu udara panas sama udara dingin tuh bertemu jadi satu. Nah, jenis hujan yang biasa terjadi karena pertemuan antara massa udara yang dingin dan suhu yang rendah. Makanya kalau frontal itu dua massa yang berbeda. Contohnya kayak udara panas sama udara dingin. Nah, karakteristis dari hujan frontal itu terjadi di daerah front, yaitu di daerah di mana pertemuan di antara massa udara panas dan massa udara dingin. Nah, ini nih namanya front. Terus terjadi karena adanya pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Nah, terus yang terakhir itu ada hujan muson. Yang tadi dia temenan sama si angin muson barat sama angin muson timur. Merupakan hujan yang terjadi akibat adanya hembusan angin muson yang bertiup di Indonesia. Karakteristis hujan muson itu terjadi karena disebabkan oleh angin muson barat yang berembus dari Asia. Dia akan ngelewatin samudra. Terus biasanya terjadi rutin atau setiap hari dan disebut sebagai musim hujan. Terus yang ketiga biasanya terjadi selama 6 bulan lamanya. Dan yang keempat dia itu terjadi di antara bulan Oktober sampai Maret. Kalau musim hujan itu kan Oktober sampai Maret ya. Kalau misalnya musim kemarau Maret sampai Oktober. Terus terjadinya itu rata di wilayah Indonesia. Nah, biasanya nih ya, kalau musim hujan itu, yang di daerah sini nih, dia tuh lebih banyak menerima air. Karena, kenapa? Dia tuh lebih dekat sama samudra. Sedangkan di sini, itu dia deketnya sama Australia. Makanya kalau kalian perhatiin tuh kayak daerah NTT, terus Papua, itu panas kan? Nggak sedingin di sini Sumatera. Terus juga kalau kalian perhatiin, di Sumatera tuh banyak banget hutan hujan tropis. Karena dia itu curah hujannya tinggi karena dia dekat samudra. Dia tuh yang pertama kali nerima hujan dari angin muson ini. Makanya di sini nih daerah sini makin ke sini
curah hujan itu makin tinggi daripada yang dari sini. Gitu. Terus gejala yang ditimbulkan dari cuaca ini, yang pertama ada kabut, yang kedua ada petir, yang ketiga ada badai, yang keempat ada embun, terus yang terakhir itu ada El Nino sama La Nina. Kalau El Nino itu dia identik sama musim panas, kalau La Nina musim penghujan. Terus udah masuk ke iklim. Nah, untuk iklim ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi nih. Yang pertama, ada iklim matahari. Nah, iklim matahari itu berdasarkan garis lintang atau intensitas penyinaran matahari. Nah, di tropis ini tuh dia yang paling banyak menerima intensitas matahari. Nah, makin rendah lintangnya itu makin dekat sama garis khatulistiwa, contohnya kayak Indonesia. Nah, tropis itu, nah di sini kan makanya disebutin kan kalau tropis itu dari 0 sampai 23,5 derajat lintang utara sampai selatan. Ini tuh Indonesia contohnya. Terus yang kedua itu ada subtropis ini. Nah, dia itu lintangnya itu dari 23,5 lintang utara sampai 40 lintang utara atau lintang selatan. Nah, yang sedang di sini. Sedang itu dia 40 sampai 66,5 lintang utara sampai lintang setengah selatan. Terus dingin atau kutub. Kutub itu dia 66,5 derajat Celcius. 66,5 sampai 90 derajat lintang utara sampai atau lintang selatan. Nah, maaf ya aku agak ribet. Terus pokoknya kalau ingin iklim matahari, ingat ya matahari. Nah, berarti dia tuh berdasarkan intensitas atau lamanya penyinaran matahari. Terus yang kedua ada iklim Koppen. Nah, iklim Koppen itu dibagi berdasarkan curah hujan atau suhu. Nah, dia itu ada 5 iklim. Ada iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, sama iklim E. Kalau iklim A itu buat daerah tropis. Nah, iklim A ini biasanya curah hujan itu tinggi. Contohnya itu kayak Indonesia. Indonesia tuh pakai iklim A. Nah, iklim AF itu contohnya iklim AF itu bisa disebut sebagai hutan hujan tropis. Nah, kalau iklim AM itu hutan musim. Terus kalau iklim AW itu sabana. Nah, makanya di Indonesia itu nggak ada yang namanya gurun, karena yang paling kering itu hutan sabana. Terus yang kedua ada iklim B. Nah, iklim B ini bisa disebut sebagai iklim kering. Nah, curah hujan tahunannya dia itu lebih rendah daripada evapotranspirasi. Nah, yang iklim BS itu disebut iklim stepa. Makanya di sini kan dia nggak ada tropis kan, karena iklim B itu disebut iklim kering. Makanya di sini dia nggak ada tropisnya, cuma ada stepa sama gurun. Terus di iklim C itu iklim hujan sedang atau subtropis basah. Nah, iklim C itu terbagi menjadi 3. Yang pertama iklim CW, iklim hujan sedang. Terus yang kedua ada iklim F, iklim hutan sedang. Terus yang ketiga ada iklim CS, yaitu iklim hujan sedang. Nah, yang keempat ada iklim D atau iklim salju atau dingin. Nah, iklim DF itu iklim hujan salju atau basah sepanjang tahun. Nah, iklim DW, iklim hujan salju atau kering dingin. Nah, terus yang terakhir itu ada iklim kutub yang paling dingin. Nah, suhu bulan terpanas itu 10 derajat Celcius. Makanya di sini tuh dia nggak ada tumbuhan banyak kayak di hujan tropis karena dingin, susah buat nanam. Nah, contohnya itu ada iklim ET, iklim EF, sama iklim EH. Nah, iklim ET itu tumbuhannya tuh kayak tundra. Terus kalau F itu nggak ada, dia es abadi, dan EH itu darah tinggi, yaitu lebih dari 300 meter. Nah, keterangannya kayak gini. Kalau F itu basah, nih kan, hutan hujan tropis, karena dia basah, nanti hutan yang ada di darat itu tuh hutan hujan tropis, karena hutan hujan tropis itu identik sama curah hujan yang tinggi. Terus yang M itu medium, atau dia nggak basah sama nggak kering. Terus yang W itu angin. Terus yang S itu panas kering, dan yang H itu ada tinggi dingin. Nah, itu untuk iklim Koppen. Kalau iklim Koppen itu pokoknya identiknya sama curah hujan sama suhu. Terus
yang ini dia iklim Schmidt Ferguson itu dia satu-satunya iklim yang pakai perhitungan. Nah, dia itu berdasarkan perbandingan jumlah rata bulan kering dan bulan basah. Misalnya dalam satu tahun nih daerah A itu dia ada 5 bulan keringnya, terus ada 7 bulan basahnya. Nah, nanti dihitungnya bulan kering per bulan basah. Misalnya 5/7 itu berapa? Nanti kalian hitung, terus kalian masukin ke tipe iklimnya, kayak gini. Nah, kalau bulan basah itu pokoknya jumlah curah hujannya lebih dahsyat dari 100 mm per bulan. Terus bulan lembab itu jumlah curah hujannya mencapai 60 sampai 100 mm per bulan. Nah, yang bulan kering itu jumlah curah hujan kurang lebih sekitar 60 mm per bulan. Pokoknya kalau Schmidt Ferguson tuh dia satu-satunya klasifikasi iklim yang berdasarkan perhitungan jumlah bulan kering sampai bulan basah. Kalau hitung-hitungan tuh pasti Schmidt Ferguson. Nah, kalau ini kalian sebenarnya harus ngapain sih? Takutnya keluar gitu soal hitungannya. Pokoknya kalau Schmidt Ferguson itu bulan kering per basah. Nanti hasilnya kalian implementasi sini. Misalnya dia jadinya 0,33, berarti dia tipenya C, agak basah gitu. Terus yang terakhir itu iklim John. Nah, iklim John itu dia berdasarkan ketinggian. Ini contohnya ada di sini. Nah, kalau daerah panas atau tropis itu, yang ini suhunya itu 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Terus tingginya itu 600 mdpl. Nah, tanaman yang cocok itu kayak padi, kelapa, tebu, karet, sama tembakau. Terus yang iklim yang daerah sedang itu suhunya itu 22 sampai 17,1 Celcius. Nah, contohnya itu kayak kopi, kina, karet, sama teh. Dia itu zona sedang. Terus abis itu ada daerah sejuk. Daerah sejuk itu contohnya kopi, kina, sayuran, sama pinus. Nah, dia itu suhunya itu 17,1 sampai 11 derajat 1 Celcius. Terus abis itu dia berada pada ketinggian 600 sampai 1.500 mdpl. Nah, contohnya ada satur, teh, kopi, sama kina. Nah, kalau di dingin itu dia cuma ada lumut, dia nggak ada apa-apa. Nah, biasanya itu yang paling baik budidaya tanaman itu ada di zona panas. Nah, kalau zona sejuk itu dia identik sama sayur-sayuran. Nah, mungkin sampai situ aja sih iklim atmosfer. Masuk. Nah, ini perbedaan cuaca dan iklim. Kalau cuaca yang tadi yang kita ingat, cuaca itu dia mudah berubah kan karena dia waktunya singkat ya. Terus berlaku pada waktu yang terbatas sama daerahnya sempit. Jadi kayak misalnya tuh kalau di Bogor cuacanya lagi dingin, sedangkan di Jakarta lagi panas. Nah, hasil penyataan itu terbaru. Ilmunya itu namanya meteorologi. Terus kalau iklim relatif tetap. Terus berlaku untuk waktu yang lama. Contohnya kan iklim tropis ya. Indonesia kan iklimnya gitu aja kan, iklim tropis doang. Terus wilayahnya luas. Hasil rata-rata dari keadaan cuaca. Jadi cuaca nih digabungin nanti jadinya iklim. Nah, ilmunya itu namanya klimatologi. Terus udah masuk ke latihan soal. Nah, proses pada atmosfer yang memungkinkan terjadinya perubahan cuaca berlangsung pada lapisan. Ada yang mau jawab nggak? Oke, benar. Karena troposfer itu identik sama kehidupan manusia, kayak cuaca, habis itu transportasi manusia, kayak pesawat udara. Nah, terus yang kedua, untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat jet sebaiknya terbang pada lapisan pesawat, bukan pesawat udara. Oke, benar. B, stratosfer. Lanjut. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur cuaca tadi yang barusan, yang banyak tuh loh yang ada.
Oke, benar. Suhu udara, curah hujan, sama kelembapan udara. Soal keempat. Hujan yang terjadi karena angin yang bertiup menaiki lereng pegunungan disebut hujan. Oke, betul, orografis. Kenapa orografis? Dia temenan sama siapa si hujan orografis? Sama angin apa? Ada yang mau bantu jelasin nggak? Oke, angin atau angin kering ya, angin kering. Terus soal terakhir, pembagian iklim menurut Wekopen didasarkan pada, ada yang mau jawab? Iklim menurut Wekopen itu didasarkan pada apa? Curah hujan atau temperatur atau gimana? Ada yang mau bantu jawab? Oke, C, betul. Karena temperatur itu nama lain dari suhu. Jadi jawabannya C, betul. Wekopen itu didasarkan pada temperatur sama curah hujan. Jadi temperatur itu nama lain dari suhu. Oke. Buat materi atmosfer sampai sini aja. Ada yang mau ditanyain atau mau diulang nggak? Yang bagian mana gitu? Oh, kalau La Nina itu dia bentar ya. Bentar. Tadi apa La Nina sama El Nino ya? Kalau El Nino itu dia identiknya sama kekeringan. Nah, kalau misalnya La Nino lebih ke hujan. Itu. Ada lagi? Iya gitu, betul. Benar-benar. El Nino dia keringan yang cukup lama, terus kalau La Nina hujannya yang lama. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang kurang mungkin. Nanti PPT-nya aku